Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salman. Saat ini saya berkuliah di Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas satu struktur data, yaitu tentang deklarasi variabel dan juga string struktur data menggunakan pemrograman bahasa Java. NIM saya adalah 0531121116. Baiklah, kita langsung saja ke soal pertama. Tapi sebelumnya kita harus menginstal. Jika Java belum terinstall di laptop teman-teman, bisa menginstal terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan Java version dulu untuk ngecek apakah sudah ada. Jika sudah ada, kita langsung menginstal compilernya, yaitu dengan mengetikkan sudo apt install default JDK. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita langsung masuk ke VS Code. Kita masuk ke VS Code. New file. Kita ketikkan namanya itu adalah tugas 1 struktur data .java. Enter. Udah. Langsung mulai. Pertama kita baca soalnya dulu. Soal pertama adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris, nilainya 10 poin. Lalu karena nomor 5 ini disuruh membuat linked list, pertama kita import. Kita harus mengimport yang namanya itu library linked list. Bukan LinkedIn, link is. Oke. Kita install dulu link is-nya. Kita install link is-nya. Enter. Lalu kita mulai dengan mengetikkan public class. Kita masukkan namanya tadi, tugas 1 struktur data ya, struktur data. Udah, kita masukkan datanya, sudah dimasukin. Enter. Lalu tulis juga namanya itu public. Ini untuk memulai program kita tulis di sini public static void main. Stringnya di sini harus huruf besar teman-teman, string. Lalu string. Enter. Kita masuk ke soal pertama. Soal 1, yaitu tadi soalnya apa di sini? Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Oke. Soal 1. deklarasi variabel tadi apa namanya? Variabel data ya, variabel float. Enter. Kita langsung masuk float, kita masukin float seperti yang dipintakan. Lalu namanya struktur basis data ini sudah ada,
Itu salah. Namanya itu struktur baris udah gitu dong. Struktur baris. Oke. Nilainya kita kasih nilai floatnya itu 0 ya. Nilainya itu 0 dan kita kasih F di sini sebagai penanda bahwa float ini tidak bernilai dan ini adalah float yang bernilai 0 gitu. Enter. Sistem lalu kita print dengan mengetikkan sistem out print ln soal 1. Apa tadi nama soalnya? Struktur baris ya. Struktur baris. Kok enter? Struktur baris. Lalu tambahin lagi di sini. Struktur baris ini udah ada tutup kurung, udah ada tutupnya. Lalu enter. Oke. Soal pertama sudah selesai. Kita sudah membuat deklarasi variabel float yang bernama struktur baris dan isinya itu 0. Lalu soal kedua disuruh deklarasi variabel string. Oke, deklarasi variabel string. Langsung mulai. Soal 2. Deklarasi variabel deklarasi variabel kita langsung mulai string. Seperti biasa string harus menggunakan huruf besar. Lalu namanya itu tadi namanya apa? Namanya susunan kata baru dan harus berisi kata pemrograman struktur data Java. Oke. Kita disuruh membuat string dengan nama susunan kata baru ya, itu yang berisi pemrograman apa tadi? Struktur kok kecil sih? Yang berisi pemrograman struktur baris ya. Bukan. Struktur data. Soalnya tadi apa? Tadi soalnya harus berisi pemrograman struktur data Java. Harus berisi pemrograman struktur data. Oke, ini udah struktur data Java. Oke, ini udah kita buat. Lalu di bawahnya kita print sistem. Ini udah ada, nggak usah. Out print line ini untuk ganti baris berikutnya. Kita tulis lagi. Kurang. Soal 2. Enter. Apa tadi? Susunan kata baru ya? Susunan kata baru. Kata baru. Salah. Ulang lagi. Susunan kata baru nih udah ada, kita langsung enter. Lalu tutup pakai kutip 2. Oke, soal baru sudah selesai. Kita sudah membuat string dengan yang bernama susunan kata baru dan berisi kata pemrograman struktur data Java. Oke. Soal yang kedua sudah selesai.
Kita langsung masuk ke soal yang ketiga. Soal 3. Kita baca dulu soalnya apa tadi. Buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka. Tipe data integer yang berisi 10. Kita tulis dulu 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82. Oke. Kita langsung mulai. Apa tadi namanya? Array ya. Array satu dimensi. Oke. Tadi sabar. Oke, kita langsung mulai. Kita masukin integer in. Tutup. Satu dimensi tadi kan. Dengan nama 8 angka ya. 8 angka. Dengan nama 8 angka yang berisikan tadi berapa? Yang berisikan 10. Saya lihat catatan dulu. 10 berisikan 10, 12, 18, 18, 23, 33, 58, 58, dan 67, 82. Oke. Isinya seperti itu. Lalu kita di sini akan ngeprint kata dari soal 3 ini. Kita sistem print dulu. Kita print dulu. Print kok malah print ya. Kita ulangi kata soalnya, isi soalnya. Soal 3. Soal 3 kok bisa lama. 8 angka. Oke. Soal 3 8 angka. Tutup. Enter. Oke. Lalu kita bikin di sini for integer. Untuk nilai integer i sama dengan 0, lalu di sini ada jika jika i tersebut lebih kecil dari isi array 8 angka tadi, length. Maka perulangan akan dilakukan mulai dari 0. Dan if jika 0 tadi sabar, belum di print. Lalu kita print dulu. Kita print yang tadi. Kita print dulu yang tadi itu.
kita print yang 8 angka tadi, print 8 angka, 8 angka, print 8 angka, lalu dimulai dari angka 0 tadi, I0 tadi itu dimulai dari I0 tadi itu, lalu kita tutup, set enter, lalu kita membuat logikanya. Jika I lebih kecil, tadi kan untuk ya, sekarang jika I lebih kecil dari 8 angka tadi, logikanya gitu ya, 8 angka tadi, sistem jadi gini, jika I lebih kecil dari angka tadi, maka perulangan akan terus berlanjut dan di depan setiap angka sebelumnya akan ditambahkan koma gitu ya. Oke, kita enter. Kita print ya, kita print buat berganti line, print line, baru tutup, tutup. Mantap. Kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat itu sama array juga, tapi dia 2 dimensi. Soal 4, array 2 dimensi. Langsung kita mulai ya. Kita mulai dari string seperti tadi, huruf besar, string, lalu kita mulai string 2 dimensi tadi kan, 2 dimensi kita bikin 1, 2 angka, 2 angka ya, 2 angka, 2 angka, 2 angka, lalu tadi isinya berapa? Kita lihat lagi isinya. Kita lihat isinya tadi. Mulai dari 2, 4. Oke, udah. Anjay, mantap. 2 angka sama dengan, nah, kita buka kurung, isi di sini 2, koma, enter, buka titik 2, 4. Tadi 3 kolom kan, baru berapa? 2, 4, 6, isi 6, lalu kita enter lagi, pasang lagi, buka lagi, 6, 8, koma, berarti di sini adalah 10 harusnya 10 ya, 10, geser lagi, enter lagi, 10, 12, harusnya 12 ya, 12 benar, lalu koma, buka lagi, lalu di sini setelah 14, salah, buka kutip 2 dulu, 14, oke, koma, buka lagi, di sini berarti 16, geser lagi, koma lagi, isi terakhir,
18. Oke. Lalu enter. Setelah itu kita print. Seperti biasa, kita print dulu. Kita print dulu soalnya untuk ngasih tahu bahwa bahwa soal ini berisikan 3x3, yaitu dengan mengetikkan soal 4 dua angka yang berisikan dua angka ini yang berisikan buka kurung 3x3 itu ini ya, 1 2 3 ke bawah, 1 2 3 ke samping, 2 dimensi ya yang ini. Setelah itu kita tutup pakai ini, lalu tutup pakai ini, enter. Oke, kita bikin logikanya. For in kok mati-mati mulu nih HP gua. For in i sama dengan 0. Untuk i, jika i sama dengan untuk i sama dengan 0, sama kayak tadi. Untuk i yang lebih kecil, kok sini salah. Yang lebih kecil dari dua angka tersebut, ini lengkapnya dua angka tersebut, maka perulangan bertambah dari 0 tersebut, i di sini ya, itu artinya. Tutup, enter, baru kita for, tambah lagi for j sama dengan 0, sama kayak tadi lagi. Untuk j lah, kesini lagi. Untuk j yang di bawah dua angka tadi, dua angka tadi, tutup. Oke, kita print ya, biar hasilnya menunjukkan dua angka itu, dua angka kita. Baru out, print f buat munculin hasilnya, lalu setelah selesai kita print seperti ini.
Baiklah, nomor 4 sudah selesai. Kita akan lanjut ke nomor 5, yaitu soalnya adalah membuat linked list. Linked list ini kalau di Python adalah list, di mana fungsi dari mengimport import linked list tadi adalah untuk membuat program atau mengerjakan soal nomor 5 ini, teman-teman. Pertama kita tulis soalnya dulu seperti biasa. Lalu kita isikan variabel datanya seperti ini. Karena saya di Linux, jadi saya copy manual seperti biasa ya teman-teman. Atau lalu kita print atau tampilkan supaya hasilnya nanti bisa ditampilkan di terminal. Setelah itu kita tampilkan di terminal. Panggil seperti ini datanya, lalu kita enter, dan yap, sudah jadi.